Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Tinggi Tentara Nasional Indonesia pertama, beliau merupakan sosok yang disegani di Indonesia dan merupakan bapa dari TNI. Pria kelahiran Purbalingga tanggal 24 Januari tahun 1916 ini banyak menorehkan sejarah tentang perjuangan melawan penjajah dari bumi Indonesia. Terutama ketika beliau memimpin perjuangan kemerdekaan dengan taktik gerilya yang sangat legendaris, meskipun saat itu kondisinya sedang sakit. Kisahnya melakukan taktik perang gerilya pada tahun 1948, menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman berhasil mengakali dan mengelabuhi Belanda yang berusaha menangkapnya kala itu. Konon ia juga memiliki jimat yang ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan Belanda saat perang. Namun, jimat yang dimaksud beliau itu bukanlah sebuah benda, melainkan dengan menjaga wudhu, salat tepat waktu dan mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Hal itu dijelaskan oleh cucu Jenderal Sudirman, yang bernama Ganang Priambodo Sudirman. Membahas mengenai kesaktian yang dibicarakan, begini menurut komentar cucunya tersebut. Tapi kalau bicara soal kesaktian, logikanya saat perang gerilya beliau lagi sakit kala itu, ucapnya. Ya kalau ada yang bilang, dia ngangkat keris ke langit gitu aja bikin pesawatnya jatuh, logikanya beliau nggak perlu harus gerilya, tinggal angkat keris saja, ucapnya. Pada tahun 1948, Belanda kembali menginvasi dan ingin menguasai Indonesia mulai dari Pulau Jawa, tepatnya Yogyakarta. Soekarno menyarankan Jenderal Sudirman untuk beristirahat, karena saat itu sedang menderita penyakit paru-paru. Jenderal Sudirman mengabaikan nasihat Soekarno, beliau tetap berangkat. Namun sesampainya di Kediri, pasukan Belanda tiba-tiba menemukan tempat persembunyiannya. Kemudian dia mengajak para prajurit untuk berzikir, marilah kita berzikir agar Allah menolong kita. Tidak ada di antara tentara kita yang boleh melanggar janji. Harus selalu melindungi bangsa, jangan menjadi pengkhianat bagi negara kita, bangsa kita, dan agama kita. Anda harus selalu ingat bahwa pertempuran dalam perjuangan membutuhkan pengorbanan, jangan biarkan rakyat menderita. Kata Jenderal Sudirman, yang diperankan cucunya dalam drama sosial Hari Ulang Tahun TNI ke-72 di Dermaga Indah Kiat Cilegon, kala itu. Rupanya salah seorang anak buahnya menjual informasi Jenderal Sudirman, keberadaannya telah bocor, dan sang jenderal sudah mengetahuinya. Anehnya, tidak ada satupun dari pihak tentara Belanda yang mempercayai informasi mengenai keberadaan Jenderal Sudirman yang dijual oleh pengkhianat bangsa Indonesia tersebut. Dikisahkan ketika sang pengkhianat menunjukkan informasi dan menyebut nama Jenderal Sudirman, pengkhianat tersebut malah ditembak mati oleh Belanda. Panglima Besar Sudirman benar-benar ahli strategi dalam berperang dalam menghadapi lawan para penjajah Belanda. Sang Panglima mampu menghindari banyak penyergapan Belanda, bahkan tatkala tempat persembunyiannya dikepung oleh barisan militer tentara Belanda. Begitulah kisah mengenai kesaktian Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hikmah besar yang bisa kita petik dari cerita kesaktian sang jenderal,
ternyata adalah mampu berserah diri kepada Sang Pencipta dan selalu berada dalam jalan perjuangan membela kebenaran dalam melepaskan bangsa dari cengkraman penjajah. Semoga kisah-kisah beliau menjadi pemupuk semangat anak bangsa dalam menjaga harga diri bangsa tercinta, Indonesia. Apa channel